Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara dalam ibadah pagi hari ini. Kain dan Habel. Saudara, persembahan Kain dan Habel. Ya. Kita akan baca bersama di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, generasi kedua umat manusia diciptakan Allah, yang diciptakan Allah Adam dan Hawa, itu memberi pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Bahkan saudaraku jadi pelajaran bagi kita generasi akhir zaman sekarang ini. Saudara-saudara, saat belum ada agama dan kepercayaan lainnya, mereka telah memiliki ritual sebagai bentuk hormat, ketundukan kepada yang lebih tinggi. Jadi saudaraku, yang saya maksud begini, setiap suku juga sekarang, pada waktu-waktu sekarang juga, ada yang belum tersentuh agama, lalu mereka punya kepercayaan lokal, kan gitu ya. Orang Jawa sampai sekarang masih ada kejawen, lalu di beberapa suku masih ada ibadah-ibadah atau ritual menurut kepercayaan lokal ada. Ya, lalu ada juga agama-agama di dunia yang mendunia, yang besar itu kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apalagi? Konghucu itu kepercayaan, terus ada gabungan dari beberapa kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi di dalam suku itu sendiri ada. Ya kalau kita jumpai di Kalimantan juga masih ada, di Tanah Batak juga masih ada, kan begitu ya. Di Papua juga masih ada, saudaraku, kepercayaan suku. Nah, itu dimulai dulu ya, Adam, Hawa, Kain, Habel, sebelum ada dan lain-lain, mereka punya aturan menurut kepercayaan mereka. Nah, mempersembahkan korban dilakukan sebagai pernyataan ketundukan dan hormat kepada yang lebih berkuasa, kepada yang dianggap lebih tinggi, yang dianggap berdaulat atas hidupnya. Dan itulah yang Kain dan Habel lakukan dengan membawa persembahannya masing-masing. Ada yang perintahkan? Enggak ada. Enggak ada yang perintahkan. Jadi mereka bawa-bawa aja, karena tahu ada yang lebih tinggi dari dia yang memberi dia hidup. Jadi dengan sukarela, dengan kesadaran dia bawa. Gitu. Tidak ada yang perintahkan. Saya katakan tidak ada yang diperintahkan, tapi mereka lakukan sebagai bentuk rasa hormat terhadap yang lebih berkuasa. Beda zaman sekarang. Sudah diperintahkan pun tidak seperti siapa itu? Nah, iya kan? Sekarang ini diperintahkan oleh agama-agama. Bukan hanya Kristen. Agama-agama lain juga memerintahkan. Tapi berapa persen yang melakukan? Dulu 100% melakukan. Ya Pak Pendeta, karena hanya ada 2 orang, 4 orang. Jadi 100% melakukan. Ya. Nah, dari persembahan mereka berdua, ternyata ada yang diterima, ada yang ditolak. Oke. Saudaraku, pertanggungan jawab kita terhadap uang itu bukan hanya dari hasil. Minggu lalu saya katakan itu. Bukan hanya dari hasil yang ada pada kita lalu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi dari cara memperolehnya. Karena itu secara umum kita mendengar memperolehnya itu secara halal atau
halal. Gitu kan? Halal atau haram? Oh, itu betul itu. Ada yang dapatnya haram tapi dihalalkan, bahayanya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Dari cara memperolehnya sampai cara mengelolanya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi yang haram-haram, saudaraku, saya nggak tahu di sini ada yang haram-haram atau enggak. Pertanggungjawabkan itu. Oh, kalau udah kasih perpuluhan pasti halal. Kalau gitu kasih aja banyak-banyak. Ya, saudaraku, yang pertama tentang persembahan Kain dan Habil. Adam dan Hawa, orang pertama di bumi, berkenalan langsung dengan penciptanya secara pribadi dan fisik. Mereka menjadi contoh bagi ibadah. Jadi orang tua ini, Adam dan Hawa, jadi contoh. Jadi kenapa Kain dan Habil kemudian juga melakukan ritual? Karena orang tuanya melakukan. Saya senang di sini orang tua menjadi contoh bagi anak-anaknya. Amin. Sehingga anak-anaknya juga rajin beribadah. Kenapa? Ya karena dari kecil dibawa orang tuanya. Makanya saya katakan dari bayi bawa. Oh, rewel Pak Pendeta, nanti ganggu yang lain. Tidak. Kalau anak tidak dibiasakan, ya dia nggak akan biasa nanti duduk begini. Gitu. Dari hamil, dari kecil, dibawa, itu jadi habit buat si anak, saudaraku. Adam dan Hawa telah menjadi teladan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi orang yang dalam tanda kutip beragama. Ya, beragama. Saudara, perhatikan beragama. Ya, oke. Kita lihat persembahannya, saudaraku. Kain, anak sulung dari Adam dan Hawa. Kain sebagai kakak, anak sulung, dia bawa persembahan. Ya. Dan perhatikan ini, jangan kita terus lihat belakangnya ya, lalu Kain begini begitu ya, jangan. Tapi waktu bawa persembahan, Kain itu tulus. Seperti tadi saya katakan, dia yakin persembahannya diterima Tuhan, jadi dia tulus. Harus digarisbawahi, Kain bukan orang jahat. Ya. Kain bukan orang jahat. Dalam tulisan yang huruf kecil apa, saudaraku? Sebelum membunuh adiknya. Jadi jangan kita menjudge bahwa Kain itu memang orang jahat. Jangan. Alkitab tidak pernah menulis. Kain bukan orang jahat. Saya tidak mengatakan Kain itu orang baik ya. Saya hanya mengatakan Kain bukan orang jahat. Oke. Sampai dengan dia membunuh adiknya, kan ketahuan jahatnya kan gitu ya. Oke. Kain seorang yang taat beragama, sehingga ia mau membawa persembahannya. Orang yang apa, saudaraku? Taat beragama. Orang yang beragama saja, dia biasa saja, belum tentu dia bawa persepuluhannya, bawa persembahannya. Walaupun ke rumah ibadah. Karena bukan orang yang taat. Perhatikan ini. Iya. Jadi orang yang taat beragama, dia bawa persembahannya, dia bawa persepuluhannya, namanya taat, gitu. Dan Kain bawa loh, bawa. Jadi kalau saudara yang tidak melakukan dua hal tadi, tidak seperti Kain, lebih buruk dari Kain. Oke, pekerjaan Kain ialah seorang petani, sehingga yang dipersembahkan apa, saudaraku? Hasil tanah. Ya, hasil tanah. Lalu Habil, saudaraku, anak bungsu dari Adam dan Hawa. Sama seperti Kain, Habil adalah seorang yang beragama dan beragama taat, sama seperti abangnya. Karena biar bagaimana kakak menjadi contoh bagi adik-adiknya. Gitu. Habil mempersembahkan anak sulung dari dombanya, yakni lemak-lemaknya. Tertulis dalam Alkitab seperti itu. Karena pekerjaan Habil adalah berternak.
Gitu. Berternak, saudara. Jadi yang dibawa adalah hasil kerjanya. Bawalah hasil kerjamu. Tuhan tidak membedakan. Tuhan tidak membedakan kerja kita apa. Enggak. Jadi saya tidak setuju kalau dibilang karena diterima itu karena itu ternak, darah. Enggak berkenan kepada Tuhan. Kalau enggak ada petani, saudara makan nasi enggak? Saudara makan daging aja terus ya. Iya. Jadi Tuhan menghargai semua kerja. Ya. Baik itu kerja kantor atau kerja kuli. Iya kan? Baik kerja tani atau kerja ternak. Tuhan menghargai itu semua. Alkitab tidak pernah memberitahu kita bahwa persembahan kain buruk, saya garis bawahi. Alkitab nggak pernah kasih tahu kita kalau persembahan kain buruk. Saudara paham? Jadi jangan pernah ada yang bilang persembahan kain itu buruk. Alkitab nggak pernah bilang. Atau persembahan kain itu jelek. Atau kain asal memberi. Tidak pernah. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Artinya begini saudaraku. Tidak ada persembahan yang terbaik atau persembahan yang buruk dari keduanya. Dari Kain dan Habel. Alkitab mengatakan mereka mempersembahkan. Yang satu dari sebagian hasil tanahnya, yang satu dari hasil ternaknya, walaupun ditulis juga dari lemak-lemaknya, ya. Tapi tidak ada yang buruk dari keduanya. Semua persembahan adalah baik. Ya, oke. Sekarang saya ingin yang kedua, ingin mengatakan tentang asumsi dan asumsi. Mitos dan asumsi tentang persembahan Kain dan Habel. Ya. Alkitab mencatat bahwa satu diterima, satu ditolak. Tanpa penjelasan. Ini loh saudaraku, Alkitab itu kadang nggak memberi penjelasan kepada kita. Kita suruh cari-cari tahu sendiri. Ya. Nggak dikasih tahu kenapa diterima, kenapa ditolak, dasarnya apa, Alkitab tidak kasih tahu. Kemudian muncullah asumsi, kemudian menjadi mitos tentang penolakan dan penerimaan Allah tentang persembahan Kain dan Habel. Oke, saudaraku, saya mencatat dari yang saya dengar dan dari baca buku ini saudaraku, asumsi dan mitosnya. Kalau guru sekolah minggu pasti ada yang pernah menyampaikan ini kepada anak sekolah minggu. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Tandanya adalah asapnya persembahan Habel. Ayo, guru sekolah minggu yang pernah ngomong gini ke anak-anak sekolah minggu, ngacung. Kalau guru sekolah minggu di sini sudah dididik ya. Yang satu asapnya naik ke atas, yang satu ke samping. Jadi yang ke atas itu tandanya terima. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu saudaraku. Enggak pernah kasih tahu kalau asapnya persembahan Kain ke samping, tandanya ditolak, enggak. Gitu. Yang Habel ke atas, kayak itu ada dua gambar jelas ya. Yang ke atas persembahan siapa itu? Yang ke samping persembahan? Jadi waktu bikin gambar, yang ke atas itu pas nggak ada angin, saudaraku. Yang satu bikin gambar pas ada angin, jadi dia lihat asap gitu. Jadi ini mitos, ya. Alkitab tidak memberitahu kita tentang hal itu. Lalu, Habel itu terbaik. Dia kasih terbaik. Kalau Kain itu persembahannya asal-asalan. Dan sering ini saya dengar khotbah seperti ini. Saudaraku, Habel mempersembahkan yang terbaik makanya diterima. Sedangkan Kain mempersembahkan sekedarnya makanya ditolak. Jadi saudara, perhatikan ini, amin. Persembahan yang sekedarnya itu ditolak. Kalau gitu jangan kasih yang sekedarnya. Enggak ada saudaraku, enggak ada seperti itu, enggak ada. Gitu. Ini namanya asumsi. Ya. Karena Kain memberikan dari sebagian hasil tanahnya, Habel mempersembahkan
anak sulung dari domba, dari ternaknya. Nah saudara-saudaraku, yang ketiga, jadi yang tadi enggak ya saudaraku, terbaik dan asal-asalan itu bukan dasar diterima dan ditolak oleh Allah persembahan Kain dan Habel. Yang ketiga saudaraku, yang satu mempersembahkan ada darahnya, yang kedua bukan darah. Yang darah diterima, yang bukan darah ditolak. Saudaraku, walaupun kemudian ini dihubungkan dengan korban Kristus di salib yang ada darahnya, bukan berarti darah adalah dasar dari korban Habel diterima, bukan saudaraku. Darah bukan dasar dari korban Habel itu diterima. Nanti yang korban-korban tadi saya bilang jagung ditaruh di gereja ya, padi ditaruh di gereja, singkong ditumpuk di gereja, enggak diterima karena enggak ada darah. Saudaraku, kalau itu hasil ladang, berbau darah enggak sih? Berbau darah, karena saya pernah mencangkul, kena cangkul kaki saya. Keringat, ada jerih payah di sana, jadi bukan saudaraku. Walaupun nanti kemudian dihubungkan, itu kan dihubungkan dengan korban Kristus salib. Tapi untuk persembahan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan darah atau bukan darah. Saat mereka mempersembahkan hasil pekerjaan masing-masing, Allah tidak membedakan pekerjaan mereka. Yang satu tani, yang satu ternak itu lebih bagaimana, tidak. Yang satu kuli atau satu kantor, enggak, Allah enggak membedakan itu semua. Yang penting kita mempersembahkan dengan jujur dan tulus. Nah ini yang keempat saudaraku, persembahan yang satu sepenuh hati, yang satu setengah hati. Saudara-saudaraku, yang sepenuh hati biasanya disebutkan yang siapa saudara? Yang sepenuh hati. Biasanya orang menyebut untuk Kain atau untuk Habel? Untuk Habel? Iya, untuk Habel. Saudara pikir Kain ngasihnya setengah hati? Saya yakin tidak. Ya, sama seperti waktu saudara datang kepada Tuhan pagi ini dan setiap hari Minggu. Saudara datang dengan sepenuh hati, amin. Saya tidak pernah berpikir ada satu dari saudara yang hadir ini datang dengan setengah hati, enggak. Ketika saudara memberi persembahan, pasti saudara kasih dengan sepenuh hati. Enggak ada yang setengah hati. Cuman enggak ada yang dengan setengah dompetnya, enggak ada. Saudaraku, sepenuh hatilah. Kain sepenuh hati, Habel juga sepenuh hati. Saat membawa persembahan. Asumsi ini terjadi, jadi si bapak-bapak atau orang yang mengatakan Kain setengah hati, Habel sepenuh hati terjadi karena kemudian tahu dari Alkitab, Kain marah karena persembahannya ditolak. Lalu dia menjas, oh Kain ini sepenuh hati itu waktu bawa. Saudaraku, itu namanya asumsi, ya. Disimpulkan dari ternyata kemudian begitu ya. Nah, saudara-saudaraku kita lihat sekarang. Tadi itu mitos dan asumsi ya. Jadi supaya kita paham sebenarnya semua orang kalau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Sama seperti kita saat ini. Kita datang juga dengan sepenuh hati, enggak ada yang setengah hati. Sepenuh hati. Nah yang ketiga saudaraku, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kita coba belajar sedikit tahu dari catatan perjanjian baru. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman masih berbicara sesudah ia mati. Penulis Ibrani memberi penjelasan tentang diterimanya persembahan Habel. Tapi tidak memberi penjelasan tentang ditolaknya persembahan Kain. Gitu. Nah saudara senang belajar ke yang negatif atau yang positif?
Yang positif adalah Habel. Kain tidak ditulis kenapa ditolak. Begitu. Kain tidak ditulis kenapa ditolak, tapi Habel dikatakan di sini karena iman. Bentuknya apa? Mau darah, mau tumbuhan, enggak masalah, tapi Alkitab mengatakan karena iman Abel telah mempersembahkan. Karena iman. Jadi saudaraku, yang mendorong, yang menggerakkan untuk memberi persembahan itu penting. Iya. Yang mendorong, menggerakkan kita untuk kasih persembahan itu penting. Saya katakan bukan jumlah materialnya dulu, bukan. Tapi yang mendorong nih. Kalau gereja punya keperluan, lalu ada pengumpulan dana. Nah, yang menggerakkan apa sih? Kasih persembahan yang menggerakkan apa? Oh, pendeta saya miskin, ya udahlah saya kasih. Begitu pendetanya kaya enggak kasih, saudaraku. Iya kan? Bukan, jangan. Yang mendorong itu penting. Habel yang mendorong apa, saudaraku? Iman. Iman itu tertuju kepada Allah. Jadi karena Tuhan. Jadi persembahan itu kita berikan untuk Tuhan. Persembahan itu kita tujukan kepada Tuhan. Melalui gereja, melalui hamba Tuhan. Jadi ini motivasinya, saudaraku. Ini motivasinya. Jadi saudaraku, iman. Jadi enggak melihat orang, enggak melihat kondisi, tapi iman. Ini punya Tuhan. Atau pekerjaan Tuhan perlu. Jadi kita beri semampunya. Bukan semaunya. Kita kasih sebenarnya, bukan sekedarnya. Ya. Jadi dorongan iman ini adalah membuat seorang bisa memberi lebih baik. Memberi yang paling mungkin dilakukan. Memberi persembahan dengan ketulusan, secara proporsional, bukan secara porsi. Proporsional itu gini, kalau saya makan, saya cukup 2 mangkok, gitu ya, saya cukup 2 mangkok. Tetapi Jo cucu saya pernah makan dengan ukuran yang sama, dia 6 mangkok, saudara. Jadi porsi saya 2, porsi dia sebenarnya berapa? Ya 6, jadi sekali makan 6, saudaraku. Itu makan, saudaraku. Kira-kira bisa bedain ya? Gitu. Saudaraku, diterima atau ditolak adalah soal iman kepada Allah. Pengakuan, ini perhatikan, pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hidup. Jadi seberapa kita kasih persembahan kepada Tuhan, itulah pengakuan kita kepada Tuhan. Sebagai pemilik dan pengelola hidup kita. Terakhir saudaraku, saya akan bicara ini, motivasi, kualitas, dan kuantitas. Jadi persembahan Kain Habel tadi saudaraku, menyangkut ini juga, motivasi, kualitas, dan kuantitas. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Kalau persembahannya di sini saudaraku, enggak ada peti persembahan ya. Jadi Yesus duduk ngeliatin yang kasih persembahan. Kira-kira saudara gimana sih? Ya kan saudara baca tadi gitu ya. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Pak Ketut bawa peti persembahannya ke sini. Terus saya duduk begini. Atau begini saudaraku. Yesus begini loh saudaraku. Jadi saudaraku, ketika saudara kasih persembahan, Yesus ada di situ. Serius. Waktu begini saudaraku, Yesus di mana? Lihatin di sini. Sini Yesus lihatin loh. Iya.
Ini gak main-main saudaraku. Benar. Iya loh. Saya kaget loh waktu baca, padahal sering saya baca saudaraku ya. Tapi waktu kita kasih itu, Yesus ada di situ ngeliatin. Waktu saudara taruh perpuluhan di sana, Yesus liatin. Yesus duduk di situ menghadapi peti persembahan, dia lihat. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti, gak pakai amplop rupanya. Gak pakai amplop rupanya ya. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Terus. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Tadi ada kaya, lalu lawannya miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Yuk. Oh selesai ya, oke. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, Yesus memperhatikan, dikatakan di situ dia duduk, dia memperhatikan, tapi dia enggak negur. Ini loh saudaraku, Tuhan Yesus mau kasih pelajaran. Ya. Lalu saudaraku tentang orang lain dikatakan ini, memberi dalam jumlah besar, nominalnya besar, karena mereka adalah orang kaya. Lalu saudaraku, tetapi ibu miskin ini disebut memberi lebih banyak. Yang 2 peser seduit tadi, Tuhan Yesus sebut apa saudaraku? Memberi lebih banyak. Coba perhatikan. Orang kaya tadi memberi dalam jumlah besar. Lalu ibu ini miskin disebutkan, ngasihnya jelas 2 peser seduit. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa saudaraku? Memberi lebih banyak. Amin. Yang 2 peser itu memberi lebih banyak, amin. Saudara kok berat banget sih? Alkitab kan menulis begitu. Yang 2 peser seduit itu disebut lebih banyak, amin. Oh kalau gitu saya kasih 2 peser seduit aja gitu. Perhatikan konteksnya. Saudara-saudara, inilah iman, yaitu bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan sikap kita menghadap Tuhan. Sikap terhadap Tuhan dan sikap menghadap Tuhan. Ya. Sikap saudara dan saya terhadap Tuhan dan sikap saudara dan saya ketika menghadap Tuhan. Nah ini saudaraku, dorongan atau motivasi adalah penting tadi saya katakan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Motivasi yang benar, ingat ini, motivasi yang benar terlihat dari kualitas dan kuantitas yang kita bawa kepada Tuhan. Omong kosong jika ada di dompet, jika ada di tabungan dalam satu jumlah tertentu, lalu kita memberi sekedarnya saja, asal saja. Kain yang persembahannya ditolak tidak asal-asalan. Sudah sepenuh hati masih ditolak, gak tahu kenapa itu. Jadi saudaraku, jumlah itu mempengaruhi motivasi enggak? Iya, mempengaruhi. Janda miskin itu dikatakan sampai mengeluarkan isi dompetnya. Saya tanya pada saudara, ada saudara yang pernah mengeluarkan isi dompetnya untuk kolekte? Mari kita berikan kolekte kedua untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Supaya saudara mengeluarkan isi dompet seluruhnya. Enggak ya saudara, enggak. Setengahnya pernah enggak? Setengah isi dompet? Enggak. Kalau semuanya pernah, karena memang itulah yang disiapkan untuk persembahan. Saudaraku, ibu dalam peristiwa ini memberi dengan mengeluarkan semua dompetnya. Sampai Tuhan bilang semua nafkahnya. Jumlahnya kecil, tapi nilainya. Kenapa nilainya besar? Karena itu
semuanya. Kalau dia punya 10, dia kasihkan 10. Sementara yang jumlahnya besar mungkin kasih 100. Tapi dia punya puluhan juta. Ngerti saudara yang dimaksud? Si ibu ini ngasih 10, tapi itu semua yang punya dia. Tapi yang dibilang jumlah besar, benar jumlahnya besar. Tapi itu sebagian kecil dari yang dia punya. Di hadapan Tuhan beda. Jadi kalau saudara punya banyak, ya jangan kasih kecil. Salah saudaraku. Kasih, lihat orang lain kasih enggak. Ya kalau misalnya ada apa? Persembahan Natal misalnya, kan di dekat Natal ya, isi les gitu. Enggak ada yang mau isi duluan. Kenapa? Mau lihat. Ada saudara yang kasih persembahan seperti itu. Bertobatlah. Iya, bertobatlah. Gitu. Berilah sesuai dengan kejujuran dan ketulusan. Gitu. Ada sedikit, kasih sedikit, jangan malu. Saudaraku, ibu ini memberi dari kekurangannya dikatakan. Kekurangan. Saudara, kalau dikatakan setiap orang ada kekurangan keuangan, iya atau tidak? Setiap orang ada kekurangan dalam hal keuangan. Iya atau tidak? Iya. Saya bilang iya, saya nggak akan bilang tidak. Karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dan keinginannya masing-masing. Jadi kita biasa dengan kata-kata selalu kurang. Kita tidak biasa dengan kata-kata selalu cukup. Ganti saudaraku ungkapannya. Jangan selalu kurang, selalu cukup. Kalau nggak cukup apa? Alkitab katakan minggu lalu, sesuaikan dengan apa yang ada. Ya jangan ngejar fashion lah, ngejar fungsi saja. Jangan ngejar update, sesuai budget saja. Nggak usah pansos, saudaraku, nggak usah. Ya. Orang nggak akan puji kita juga kalau kita ada di ujung, setelah panjat sosial kita ada di ujung. Malah orang lihat gini, ya sekarang dia di atas, kita lihat aja nanti, didoain jatuh malahan. Makanya jangan manjat saudaraku. Jangan manjat, jalan aja, jangan lari. Karena hidup ini bukan pelarian. Capek kalau lari saudaraku. Lari, manjat, capek. Jalan aja, sesuaikan dengan apa yang ada. Paling orang cuma akan begini di mana saudaraku? Di medsos, gitu. Ya kan? Terus bilang coba aja kita lihat nanti. Sakit tuh saudaraku kalau dengar kayak gitu ya. Nah, untuk keperluan kita pasti masih ada banyak yang kurang dan belum terpenuhi. Misalnya untuk uang sekolah anak. Saudara masih menghitung dengan teliti untuk uang sekolah anak yang nyekolahkan anak? Masih? Harus gitu ya. Harus saudaraku. Hitung uang sekolah anak dengan teliti. Jangan sampai telat bayar, dipanggil pakai surat gitu ya. Dipanggil pakai surat. Saya ingat anak saya sekolah, saya belum pernah dipanggil karena telat. Tapi saya pernah menghadap karena saya tahu tidak terpenuhi pada waktu tertentu. Jadi saya tahu, saya enggak, tanggal sekian saya enggak ada berkat untuk itu. Saya menghadap sebelum tanggalnya. Tapi sampai dipanggil karena telat, uang kepake enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang kita masih kurang untuk uang sekolah kadang-kadang. Untuk renovasi rumah, perlu enggak? Perlu. Ya. Untuk cicilan kendaraan, pasti. Cicilan rumah, ya. Semua masih kurang. Di saat seperti inilah saudaraku, pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan diwujudkan. Perhatikan, dalam saat seperti inilah pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan, pemilik dari segala yang ada dan hidup kita adalah dengan tidak mengganggu uangnya Tuhan, uangnya orang lain yang ada pada kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan tetap memberikan persembahan kepada Tuhan secara proporsional. Atur keuanganmu. Jangan sampai seperti ungkapan berkata lebih besar pasak daripada tiang yang kemudian membuat rumah itu roboh. Saudara-saudara,
Sama seperti Kain dan Habel. Pemain musik saya persilakan. Kejujuran dan ketulusan akan terlihat kemudian. Jadi waktu saudara kasih persembahan, waktu saudara kasih perpuluhan, itu enggak terlihat apa-apa. Tuhan Yesus enggak langsung menegur seperti tadi saya katakan, tidak. Hidup tidak berhenti hari ini. Kejujuran dan ketulusan kita sekarang ini. Saya katakan kejujuran dan ketulusan kita sekarang ini pasti akan kita tuai pada saatnya. Amin. Kita akan tuai pada saatnya. Tuhan menolong kita semua untuk belajar bersama-sama mematuhi kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bumi dan isinya punya Tuhan, hidup kita punya Tuhan. Seringkali kita merasa memiliki semua tanpa mengingat pemberi, tanpa mengingat Tuhan yang sudah mengaruniakan itu semua. Marilah kita atur apa yang Tuhan berikan pada kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan pada saatnya. Kita telah banyak kekurangan dan salah dalam mengelola keuangan. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar untuk mengatur, mengelola. Sebab satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibu Sri akan pimpin kita dalam doa. Kita nyanyikan ref pujian ini. Inilah yang kupunya. Yes, amen. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa? Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan dari kehidupan kami. Biar itu menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan boleh kerjakan atas kehidupan Amin. kami. Terima kasih ya Bapa, pakai terus hamba-Mu Tuhan, lebih heran dan ajaib Tuhan dalam menjalankan kehidupannya, bahkan dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah Tuhan boleh lakukan, kami boleh menjalankan kehidupannya Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,